Karena Aditya Susanto selaku mitra diskusi dari mahasiswa YPA. Di sini kita akan mempresentasikan dan mendiskusikan tentang Big Life Choice Personal Decision Management. Sebelum mulai sesi diskusi dengan rekan kerja saya, sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu apa saja sih masalah-masalah yang saya hadapin setelah lulus S1. Identifikasi masalah pribadi. Dalam mempertimbangkan rencana masa depan, terdapat beberapa keputusan penting yang memiliki dampak besar terhadap arah kehidupan dan karir saya. Beberapa pilihan yang saat ini menjadi pertimbangan antara lain melanjutkan studi ke jenjang S2 atau langsung bekerja setelah lulus S1, atau bisa juga mencoba keduanya, jadi mengambil studi jenjang S2 dan bekerja. Pilihan tersebut memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing sehingga memerlukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Alternatif keputusan yang pertama, saya mengambil S2. Yang kedua, saya bekerja. Dan yang ketiga, saya mengambil S2 serta bekerja. Proses analisis. Berdasarkan keputusan yang telah diidentifikasi sebelumnya, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu melanjutkan studi S2 tanpa bekerja, langsung bekerja tanpa melanjutkan studi, serta melanjutkan studi S2 sambil bekerja. Dalam melakukan evaluasi, saya membandingkan setiap alternatif berdasarkan kriteria utama, yaitu manfaat, potensi risiko, serta dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Penilaian ini dilakukan untuk melihat secara positif, objektif, alternatif dengan skala 1-5 yang menyesuaikan dengan tujuan dan kondisi saya saat ini dan yang akan datang. Tools yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini, saya menggunakan beberapa tools, yaitu need assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan utama saya, penilaian alternatif untuk membandingkan setiap pilihan, dan cost benefit analysis untuk melihat apakah manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan pengorbanan yang harus dilakukan. Yang kelima, keputusan akhir yang dipilih. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya memutuskan memilih melanjutkan studi S2 sambil bekerja. Meskipun alternatif ini memiliki tantangan yang lebih besar, saya menilai pilihan ini memberikan manfaat yang paling optimal untuk meningkatkan kompetensi akademik sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Yang keenam, ada action plan. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, saya akan memulai mencari informasi mengenai program S2 yang sesuai dengan minat saya, kemudian mencari pekerjaan yang memiliki sistem kerja fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Selain itu, saya juga akan menerapkan manajemen waktu yang baik serta menjaga kesehatan fisik dan mental agar kedua aktivitas tersebut dapat berjalan secara seimbang. Refleksi pribadi. Melalui proses ini, saya belajar bahwa mengambil keputusan tidak cukup hanya berdasarkan keinginan, tapi juga harus mempertimbangkan manfaat, resiko, dan dampak jangka panjang. Saya juga menyadari bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta siap dievaluasi apabila di kemudian hari terdapat kondisi yang berubah. Mungkin itu tadi permasalahan yang akan saya diskusikan dengan Anda. Baik, itu tadi permasalahan dari Kakak Yatira. Nah, saya mau bertanya nih, dari permasalahan yang Kakak Yatira sebutkan tadi, mau pilih S2 atau kerja atau dua-duanya? Dari Kakak Yatira kan tadi menjawab ingin pilih dua-duanya nih, S2 sama kerja. Bukannya banyak orang-orang yang pilih kalau harus lebih fokus salah satu dulu. Soalnya kalau dua-duanya mungkin nanti bingung cara pemilihannya kayak gini. Oke, baik. Itu kan menurut orang lain ya. Nah, kalau dari saya sendiri, menurut saya
kalau hanya teori saja mungkin perusahaan itu juga nggak bakal menerima kalau tidak ada pengalaman. Jadi setelah lulus S1 ini saya memilih keduanya itu supaya seimbang. Jadi menurut saya akan ambil pekerjaan yang sekiranya tidak mengganggu jam kuliah saya dan bisa dioptimalkan keduanya. Oke, itu kalau dapat perusahaan yang tidak sekiranya tidak mengganggu jam kerja studi S2-nya. Kalau dapatnya perusahaan yang rata-rata jam kerjanya padat, nah itu mungkin kalau mengganggu waktu studi itu gimana? Kan nggak mungkin dapat yang ini kalau sesuai keinginan toh. Takutnya itu dapat yang padat terus. Nah itu gimana solusinya? Ya baik, mungkin kita bisa berekspektasi ya kalau misal pekerjaan itu harus sesuai dengan kita. Tapi kan pekerjaan tuh nggak selamanya itu sesuai sama kita. Kalau misal saya kena pekerjaan yang jamnya super padat, mungkin saya akan libur dulu 1 semester di S2-nya. Saya fokus dulu bekerja dan mencari pekerjaan yang lain yang sekiranya bisa cocok dengan jam studi saya, S2 saya, atau mungkin bisa saya ambil jam kerja yang pagi aja, nggak yang shift, jadi jam 8 sampai jam 4, nanti malamnya saya lanjutin ya. Berarti ngambil shift malam, ngambil Ya. kuliah jam malam ya? Ya, atau bisa kelas karyawan jadi online. Jadi bisa diatur dengan ini. Ya. Berarti dari kakaknya kan milih S2 sama kerja. Kalau dari salah satu itu apapun dua-duanya tergantung performa mungkin nilainya yang kurang memuaskan atau kinerjamu nanti juga kurang memuaskan, gimana solusinya? Ya, mungkin itu termasuk resiko yang harus dihadapin kan. Jadi mungkin saya akan mempertimbangkan keduanya. Mana sih yang harus utama didahulukan? Kalau misal nilai studi saya benar-benar turun dari yang biasanya, mungkin saya akan mengesampingkan dulu kerjaan, tapi tetap memilih kerjaan dengan keluar dari kerjaan tersebut, tetapi memilih kerjaan yang lain dengan waktu yang lebih fleksibel untuk menambah waktu belajar saya, jadi tidak mengganggu keduanya. Berarti peluang yang lebih banyak di situ kan tuh pekerjaan dari jam yang fleksibel daripada ini meningkatkan fokusmu di waktu studi S2 nanti. Ya mungkin kalau nilai S2-nya rendah, Ya. kalau untuk kinerja mungkin saya kan kuliah tadi kan saya mau ambil malam dan ambil atau kelas karyawan jadi sistemnya online. Mungkin kalau kinerja saya menurun bukan dari kuliahnya, karena menurut saya kuliah yang online itu kayak ya udah online gitu loh, nggak yang terlalu fokus harus datang ke kampus. Oh berarti nggak yang harus benar-benar offline kan? Iya. Karena kan nggak sistem daring gitu. Ya. Nah nanti kira-kira kalau di S2 nanti kalau seumpama kondisi ekonomi dari keluarga kurang stabil itu gimana? Nah, justru itu permasalahan utama yang saya ambil, yang saya mengambil keputusan S2 sambil bekerja karena hal itu. Jadi, saya melanjutkan S2 ini kalau tanpa bekerja, siapa yang membiayai saya? Nah, jadi saya bekerja untuk membiayai saya sendiri. Jadi nggak bisa tergantung sama keluarga ya? Iya. Nah berarti dari kakaknya tadi itu milih S2 sambil kerja ya, jadi bisa diakali dengan masuk kelas online malam. Lalu juga kerjanya ngambil yang jadwal pagi, shift pagi. Kalau menurut kakaknya nih, kira-kira analisisnya gimana untuk resikonya? Bukannya tinggi ya resikonya ya? Karena dikarenakan S2 juga sambil kerja. Kenapa dia dipilih? Ya, karena menurut saya resiko itu harus dihadapi ya.
berdampak jangka panjang, resikonya masih bisa dipilih. Ya. Kira-kira rasionya berapa itu? Antara keuntungan sama risikonya? Mungkin saya tadi menurut yang saya presentasikan di awal Iya. dengan skala 1 sampai 5 total untuk S2 ambil S2 aja itu 10, ngambil pekerja aja 12 dan ambil S2 sambil bekerja 14. Nah, di situ dengan resiko paling tinggi memang dan manfaatnya paling tinggi juga. Terus habis itu untuk peluang jangka panjangnya juga masih bisa untuk dihadapi. Jadi ini ya, berarti kalau seumpama kita S2 sambil kerja, dengan sisi kita bisa tahu lapangannya gimana, dengan sisi kita juga dapat tambahan ilmu dari segala. Ya, Berarti kalau orang tua ini kan melibatkan keluarga pastinya. ya. Kalau orang tua itu menyuruh bapaknya untuk bekerja lebih dahulu agar cepat mandiri, kira-kira pertimbangan apa yang akan Bapak sampaikan? Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya kepada kedua orang tua saya. Saya juga butuh teori untuk melanjutkan ilmu saya dan saya juga butuh bekerja ini uang saya yang untuk kuliah mendukung kuliah S2 saya lagi. Jadi saya berdiskusi lagi dan kalau bisa saya harus mempertahankan keputusan saya ini. Kira-kira berapa persen dari keputusan kakak itu keberhasilan itu? Mungkin kalau keputusan keberhasilan itu 90% karena dari yang saya dapat informasi-informasi untuk lanjut S2 itu bisa memungkinkan fleksibel untuk jam kerja. Ya. Jadi kuliahnya nggak harus di kampus itu tadi kan, bisa berbasis online. Jadi saya bisa bekerja sambil kuliah itu tadi. Jadi mungkin kesuksesan yang akan saya ambil 90%. Baik. Setelah melakukan diskusi dan menerima pertanyaan kritis dari rekan diskusi saya tidak akan mengubah keputusan S2 sambil bekerja. Tetapi mungkin saya akan sedikit merevisi rencana pelaksanaannya agar perlu lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan